begitu kita mulai dari permasalahannya dulu. Transformasi digital itu seperti apa sih? Apakah digitisasi kan? Apakah digitalisasi, apa bedanya? Terus proses bisnisnya kayak gimana? Sering terjadi transformasi digital itu apa sih? Software atau apa sih development atau apa yang sebenarnya terjadi di digitalisasi itu, transformasi digital. Dan ketika sudah masuk ke proses transformasi digital, itu sering banget Pak Bu, itu rekan-rekan kita yang sudah bekerja sama dengan vendor atau macam-macam atau membentuk tim sendiri, itu bertanya-tanya, kok nggak jadi-jadi ya? Kok bug-nya banyak sekali gitu. Lalu kok ada yang bilang, oh agile itu apa sih sebenarnya? Agile, lincah, maksudnya gimana? Yang sering dari kita dengar adalah, ini kok mahal sekali, nggak jadi-jadi, gimana gitu. Nah, ada satu pertanyaan yang lagi yang sering banget kita dengar dari rekan-rekan. Transformasi digital bisa jadi besok nggak? Mungkin itu apa namanya, pergolakan lah ya, naik turunnya di lapangan itu ketika terjadi transformasi digital, banyak sekali hal-hal pertanyaan seperti itu yang muncul. Nah, lalu sebetulnya bagaimana sih transformasi digital, dan sebenarnya apa sih yang dibuat ketika transformasi digital dan prosesnya seperti apa sih? Nah, saya ingin berbagi sedikit tentang proses tersebut gitu. Nah, jadi pada suatu hari ada sebuah kisah di mana suatu organisasi yang sudah lama ya, sudah established, umurnya sekitar mungkin ya 20-an tahun lah, 20-an, 25, yang sudah mapan, sudah form, sudah berjalan dengan baik. Mungkin kalau secara finansial juga sudah IPO atau sudah apa namanya, sudah matang lah, tidak ketergantungan terhadap apa namanya, investor awal gitu. Itu karena perubahan zaman, dia ingin mengikuti tren untuk organisasinya agar terdigitalisasi. Karena kan perubahan zaman kan, sekarang kita sudah digital semua lah ya. Maka mau nggak mau mereka juga harus ikut digital. Nah, ceritanya setelah konsolidasi kemana-mana, sudah melakukan penganggaran berbagai macam, ditolak, diterima. Lalu akhirnya, nah ini dibentuklah dua buah tim untuk menangani proses digitalisasi itu. Nah, pemegang kebijakannya ini kemudian berharap ini proses ini bisa selesai dalam 12 bulan pengerjaan. Harapannya gitu. Nah, mungkin kisah ini fiksi ya, Pak Bu. Jadi mungkin nggak ada yang persis seperti ini, cuman mungkin ini fiksi tapi terinspirasi dari kisah nyata, dan kebanyakan biasanya seperti ini gitu. Nah, cerita berlanjut, kemudian dua buah tim yang telah dibentuk tadi berkumpul, dan ada tim A yang pertama dan ada tim B yang kedua. Nah, ini tim A dan tim B ini ternyata sama-sama kualitasnya sama-sama bagus, personelnya mumpuni semua, jumlahnya juga sama kira-kira. Nah, ada hanya satu hal yang beda gitu. Apakah itu? Nah, yang berbeda adalah metode pengembangan yang dilakukan untuk melakukan transformasi digital itu. Mungkin pertanyaan transformasi digital itu apa sih sebenarnya? Mungkin secara umum adalah membuat suatu proses bisnis yang tadinya manual, menggunakan kertas kah atau tersebar di mana-mana, itu menjadi tersentral, terintegrasi lebih tepatnya, mungkin belum tentu tersentral ya, tapi terintegrasi
Jadi satu data itu bisa masuk ke data yang lainnya dan bisa berbagi data dan lebih otomatis, dan sehingga pekerjaan itu bisa lebih cepat dilakukan dan lebih mudah dilakukan. Ini kan seperti itu ya, Pak, terdigitalisasi. Dan pastinya menggunakan komputer dan software gitu. Nah, ternyata yang pertama itu dia menggunakan waterfall. Nah, waterfall itu apa? Nah, ini berbeda dengan yang tim B pastinya. Yang tim B ini menggunakan Agile Scrum. Jadi Scrum itu sebetulnya bagian dari metode Agile. Yang metode Agile itu ada beberapa macam. Yang B ini menggunakan Scrum. Nah, bedanya apa sih? Mungkin sedikit-sedikit saya boleh ceritakan perumpamaannya. Jadi kalau waterfall itu andaikan kita membuat jalan tol, lah misalnya Pak Jokowi membuat jalan tol, katakanlah mungkin ada yang tidak relate dengan contoh misalnya dari Jogja ke Solo, lah. Sekarang kan belum ada jalan tolnya ya Pak Bu, cuman memang sudah direncanakan. Mungkin kalau yang pernah ke Jogja ataupun pernah ke Solo, kalau lewat dari lintas dari Jogja ke Solo atau Solo ke Jogja itu kan sekarang masih menggunakan jalan umum ya Pak ya. Lewat Jalan Solo, lewat Prambanan, ada lewat Klaten, dan lain sebagainya. Lewat Sukoharjo. Nah, itu mau dibikin jalan tol. Waterfall, metodologinya adalah seperti yang dilakukan saat ini. Jadi, yang pertama dilakukan ini ada, step pertama adalah visibility-nya dulu. Bisa nggak sih kondisi yang sekarang itu seperti apa, bagaimana secara keseluruhan dari Solo sampai Jogja, daerah-daerah mana yang bisa dibangun jalan tolnya, mana yang nggak boleh, mana yang boleh gitu, mana yang harus lurus, mana yang harus belok-belok, dan lain sebagainya. Itu yang dilakukan pertama. Secara menyeluruh, jadi benar-benar dari Solo sampai ditarik sampai Jogja itu betul-betul menyeluruh gitu, sehingga untuk mencari visibility-nya aja itu butuh waktu yang tidak sebentar karena menyeluruh gitu, semua dari A sampai Z menyeluruh. Baru setelah visibility, oh bisa, kita sudah tahu bisa, baru kemudian dilakukan planning, perencanaan. Oh oke, nanti di bagian sini menggunakan seperti ini, apakah tapak, apakah layang, apakah belok, apakah dan lain sebagainya dengan metode-metode sipil tentunya. Itu diperencanakan. Lalu juga berapa harganya dan lain sebagainya. Secara detail dan menyeluruh. Berapa kosnya, berapa lama waktu yang perlu dilakukan, dianggarkan untuk pembangunannya gitu. Melakukan perencanaan, berkomunikasi dengan berbagai pihak. Lalu yang selanjutnya adalah desain. Baru didesain, oh nanti tolnya nanti seperti ini desainnya, secara arsitekturnya seperti ini, kekuatannya nanti seperti ini, dihitung semua secara teknis. Karena kan semua anggaran sudah direncanakan itu. Dengan anggaran segini teknisnya berapa gitu, desainnya seperti apa. Baru setelah 3 step itu jadi ada blueprint Pak Bu. Ada blueprint itu di waterfall di tol, pembangunan jalan tol ada yang namanya blueprint. Kalau di pembangunan software ada yang namanya PRD, itu sama. PRD itu Product Requirement Document, itu isinya sama, itu intinya apa yang akan dibikin dan itu nggak boleh berubah. Nah, blueprint sama, nggak boleh berubah. Ketika dibangun harus sama persis seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, setelah blueprint atau PRD itu jadi, baru dilakukanlah pembangunan yang pasti menyeluruh. Nanti entah bagaimana tekniknya dibangun secara bareng, jebret gitu. Jebret, ada waktu yang ditempuh lagi, baru nanti setelah semuanya jadi dilakukan tes. Dan kalau tesnya cocok, langsung bisa digunakan. Kalau tesnya belum cocok, harus diperbaiki lagi. Baru nanti
dilakukan, baru bisa digunakan. Gitu. Nah, setelah digunakan nanti ada supportnya. Nah, kira-kira seperti itu waterfall. Mungkin kalau kita pasti sudah sangat familiar, apalagi di lembaga-lembaga pemerintahan pasti perencanaan dan pelaksanaan itu secara waterfall semua. Nah, dan semua itu harus rigid, nggak boleh berubah. Anggarannya sekian, targetnya sekian, waktunya sekian, nggak boleh berubah. Itu sangat rigid. Nah, itulah waterfall. Nah, yang satu ini Agile Scrum. Nah, ini perbedaannya, uniknya Scrum itu seperti ini. Di sini ini ya uniknya Scrum. Scrum itu poin utamanya adalah dia cepat jadi, dia cepat dipakai, dia cepat diperbaiki. Loh, kok bisa? Gimana caranya? Nah, itu. Ini Pak, nanti yang membedakan antara Agile Scrum dan Waterfall. Untuk sebagai gambaran, Agile Scrum itu nanti sebetulnya seperti Waterfall, seperti membangun jalan tol tadi, tapi dibikinnya adalah nyicil. Dalam arti seperti ini. Analoginya adalah membangun jalan tol tadi dari Solo ke Jogja, dia visibility dan planning dan desainnya itu tidak langsung dari Jogja sampai Solo dilihat semua, tapi per bagian, per modul atau per bahasa development-nya itu per sprint, nanti saya jelaskan. Begitu. Nah, dia per bagian. Jadi contoh kalau misalnya dari Jogja aja, kalau Bapak Ibu mengenal Jogja itu kan ada dikelilingi oleh ring road ya Pak Bu. Ada ring road utara, ring road barat, timur, ring road selatan. Yang mau lebih dekat ke arah Solo itu kan yang ring road timur gitu. Nah, di Scrum ini ibaratkan tol tadi itu dia dari kota Jogja sampai ring road dulu, sampai ring road timur. Itu direncanakan, di-planning, didesain, langsung dibuat gitu. Yang ring road timur sampai bandara Adi Sucipto, kan di timurnya ring road timur itu ada bandara Adi Sucipto itu kalau mau ke Solo. Itu nanti dulu gitu. Dicicil dulu satu bagian, satu fase gitu dilakukan visibility sampai build, jebret. Dia akan lebih cepat pembangunannya dan lebih cepat dicoba gitu. Nanti kalau perencanaan sampai desainnya sudah selesai, lalu di-build kan Pak. Ketika fase 1 itu di-build, perencanaan dari ring road sampai Adi Sucipto itu nanti bisa dilakukan lagi. Jadi paralel nanti dia berjalannya. Jadi sambil build, sambil perencanaan. Nanti build selesai, perencanaannya juga sudah selesai. Nanti kemudian nge-build yang fase 2. Ketika fase 2 di-build, kemudian fase 3 direncanakan, dan seterusnya seperti itu. Nah, kira-kira perbedaannya Waterfall dan Agile Scrum seperti itu. Mungkin kalau masih belum ada gambaran, nanti saya ceritakan kembali. Nah, cerita berlanjut. Si tim A dan si tim B ini kemudian melakukan tugas negaranya. Di bulan pertama, nah ini kira-kira mungkin sebagai gambaran, Waterfall itu nanti perencanaannya seperti yang di kiri ini Pak Bu. Seperti kita merencanakan pada umumnya program. Nah, tapi kalau Agile Scrum ini seperti yang di kanan Pak Bu. Nah, dia tidak terikat oleh waktu, tapi waktu yang panjang, tidak terikat oleh waktu yang panjang, tapi dia terikat oleh waktu yang sempit. Gitu. Waktu yang sempit dia bisa mengerjakan apa. Kira-kira gambarannya akan seperti ini nanti. Nah, cerita berlanjut di bulan pertama, kedua tim masih sama-sama melakukan planning, bicarakan di perusahaan itu bisnis prosesnya seperti apa, orang-orangnya melek teknologinya seperti apa, mereka lebih suka pakai HPK atau pakai
laptop kah, atau komputer, atau jam tangan, atau lain sebagainya. Itu dilakukan planning. Nah, perbedaannya, misalkan, kedua tim ini sebetulnya sama-sama tahu bahwa ada 100 hal yang akan dibangun, gitu. Sama-sama 100 hal. Nah, perbedaannya adalah di bulan kedua, tim A ini masih merencanakan dari 1 sampai 100 itu sampai selesai dulu, Pak. Nah, perbedaannya adalah tim B itu mencicil. Jadi di bulan pertama tadi yang direncanakan itu 1 sampai 10 gitu. Kemudian di bulan kedua requirement 1 sampai 10 itu kemudian langsung dibikin desainnya, Pak. Nah, paralel itu nanti. Jadi di bulan pertama perencanaan 1 sampai 10, bulan kedua desainnya dari requirement itu sudah dibuat. Dan di bulan kedua itu juga perencanaan untuk 11 sampai 20 itu dilakukan. Sehingga di bulan ketiga tim B ini sudah bisa melakukan development, Pak. Karena di desainnya sudah ada. Desainnya sudah ada, sudah siap nih di bulan ketiga untuk requirement 1 sampai 10. Tim developer sudah bisa membangun. Sedangkan bersamaan dengan itu, requirement tadi 11 sampai 20 sudah selesai dan sedang digarap desainnya. Paralel juga dengan itu, requirement 21 sampai 30 direncanakan lagi, gitu. Jadi perencanaannya disebar di setiap waktu, tapi development-nya juga dilakukan bersamaan dengan itu, hampir paralel, gitu. Sayangnya tim A karena requirement-nya itu ada 100, maka dari itu tim A di bulan ketiga pakai waterfall masih planning, gitu. Masih planning karena banyak sekali memang yang perlu direncanakan, Pak. Efeknya apa? Efeknya di bulan keempat. Nah, ini di sini mulai klien atau pengguna atau stakeholder itu mulai melihat perbedaan. Oh, ternyata tim B udah jadi duluan ini. Beberapa fitur pertama gitu sudah ada bentuknya. Sudah bisa dicoba walaupun masih sedikit ya, Pak. Masih basic, masih belum mungkin di waktu pertama kali jadi di rilis pertama itu mungkin belum fungsional banget lah. Tapi sudah ada gitu. Sedangkan tim A itu masih desain, baru masuk ke desain. Baru gimana nanti interaksinya terhadap pengguna, gimana nanti penempatan tombolnya, gimana nanti tulisan-tulisannya di situ, kata-kata, wording atau kalimat perintah dan lain sebagainya. Itu baru dilakukan. Karena apa? Karena dia harus saklek dan kalau satu step belum selesai harus menyelesaikan, nggak bisa lanjut ke step selanjutnya. Itu waterfall seperti itu. Maka dari itu tim A di bulan keempat baru bisa masuk desain. Nah, ini di sini mulai kelihatan perbedaan. Lalu masuk ke bulan kelima nih, Pak Bu. Tim A masih desain karena belum selesai desainnya, yang perlu diselesaikan banyak banget ini. Sedangkan tim B karena tadi nyicil, karena tim B tadi sudah dicicil dan jalannya paralel, dia sudah bisa rilis yang kedua. Sudah bisa kemarin yang bulan sebelumnya itu mungkin baru bisa login misalnya di rilisan kedua ini. Oh, dia sudah bisa menambah dokumen misalkan, jika keterkaitannya sama dokumen manajemen sistem misalnya, Pak ya, sudah bisa menambahkan dokumen. Oh, sudah mulai bisa dipakai nih ya. Dan yang menarik lagi adalah ketika pengguna itu sudah bisa mencoba, kemudian ada dong feedback. Wah, ini harusnya gambarnya nggak kayak gini nih. Wah, ini harusnya tombolnya tidak seperti ini.
wah ini harusnya ada data yang seperti ini yang akan dimasukkan, dan lain sebagainya. Ada feedback yang ini memang betul-betul dari pengguna, jadi bukan dari sesuai dengan PRD tadi atau blueprint tadi, tapi ketika digunakan, oh ternyata memang butuh kok gitu. Sedangkan kalau, nah ini cilakanya nanti yang waterfall adalah ketika dicoba dan ternyata tidak sesuai dengan harapan pengguna, nggak bisa protes karena PRD-nya sudah jadi. Nah, di sini mulai ada perbedaan. Sedangkan tim B ada request tambahan masih bisa dikerjakan gitu. Masuklah ke bulan ke-6. Akhirnya tim A menggunakan waterfall, walaupun tim A dan tim B sama-sama jago ya. Mungkin tim B juga ngebut juga ngerjainnya. Akhirnya dia bisa masuk ke development. Baru masuk ke development. Sedangkan desainnya tadi sudah jadi, baru masuk ke development. Barangnya belum kelihatan ini. Di 6 bulan pertama itu di tim A, barangnya itu belum kelihatan. Tapi di tim B, walaupun masih banyak kekurangan, barangnya sudah kelihatan dan sudah mulai berfungsi. Nah, mungkin di rilis ketiga, dia sudah menambah fitur lagi yang, oh ini tambah orang, pengguna bisa senang nih. Walaupun masih ada kekurangan, oh mungkin ini kurang mudah, oh ini membingungkan, oh ini nggak mudah gitu. Wah ini masih agak lemot ini ya. Biasanya yang terjadi seperti itu Pak Bu. Nah, waktu terus bergulir, baru kemudian kira-kira di bulan ke-9 tim B ini sudah masuk rilis ke-6 Pak Bu. Rilis ke-6 itu biasanya kalau di software itu sudah banyak fitur yang dijalankan. Misalkan tadi ada 100 requirement yang ingin dibuat, mungkin sudah 60-70% mungkin di rilis ke-6. Sedangkan tim A, walaupun masih ngebut, bagus juga mendevelop digitalisasinya. Tapi dia belum pernah ketemu sama user, Pak Bu. Di sini mulai stakeholder bertanya-tanya, itu yang tim A kok nggak jadi-jadi ya? Ada pertanyaan, mana barangnya kok nggak jadi-jadi? Mulai ada pertanyaan. Ini kalau emosinya adalah mulai sedih di bulan ke-9. Sedangkan di tim B, ya oke lah, ada senangnya walaupun ada sedihnya, karena sedihnya mungkin belum sesuai dengan harapan nih. Gitu. Tapi senangnya sudah bisa dipakai, mungkin sudah mensupport 30% proses bisnis yang terjadi di perusahaan tersebut, atau mungkin bisa 50%. Gitu. Kemudian lompat lagi di bulan ke-12. Nah ini bulan di mana waktu penentuan kontrak sudah selesai. Kan tadi stakeholder ingin 12 bulan harapannya sudah selesai. Nah, tim B sudah selesai dengan proses iterasi. Nah ini di Scrum ini ada yang namanya proses iterasi. Proses iterasi itu tadi Pak, yang merilis, mencoba, memakai, lalu diperbaiki. Itu proses iterasi. Nah, di bulan ke-12 ini sudah tanak, sudah 9 kali revisi kan. 9 kali revisi itu ya kalau orang makan itu ya mesti makan Indomie udah 10 kali mungkin ya. Udah kenyang banget lah. Jadi udah puas lah. Istilahnya sudah puas. Ya mungkin ada perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan, cuman ya itu sudah bisa tertoleransi lah. Nah, sedangkan tim A, mereka bekerja dengan penuh, kecepatan penuh. Akhirnya di bulan 12, produknya baru jadi. Nah, baru dilakukan UAT, User Acceptance Test. UAT itu seperti kalau kita beli mobil, kita sudah bayar, ini loh Pak mobilnya, dicek semua apakah ada yang lecet, ada yang tidak fungsi. Itu UAT. Nah, baru di bulan 12 ada UAT. Nah ini awal biasanya kalau pembuatan
proses digital itu, disinilah biasanya gejolak itu dimulai. Kenapa? Karena di bulan 13 atau setahun setelah itu, tim B ini sudah party-party Pak Bu. Sedangkan tim A itu masih melakukan bug fix. Nah biasanya kan kalau misalnya kontrak itu kan di bulan 13 itu kan sudah putus kontrak, jadi tidak ada lagi dana yang masuk atau bagaimana finansialis, secara finansial ini PR kali gitu. Walaupun sebetulnya yang dibikin itu sudah sesuai dengan PRD-nya, cuman kan bisa jadi dan biasanya sering terjadi perangkat lunak itu ketika dipakai oleh pengguna, mereka merasa kok susah ya, ada learning curve baru yang harus dia pelajari dan itu susah, itu painful, itu sakit gitu. Dan itu untuk menyesuaikan dengan itu harus melakukan bug fix dan itu biasanya susah, tidak mudah gitu. Dan akhirnya di 2 bulan setelah selesai biasanya terjadi perang dunia, dalam arti wah ini gimana ini softwarenya nggak benar dan lain sebagainya, kok mahal, nggak jadi. Nah inilah itulah macam-macam. Nah kira-kira itulah kisah dari tim A dan tim B dalam menangani transformasi digital di suatu organisasi. Waterfall dan Scrum. Nah, mungkin kita berkaca dari kisah tadi, kita perlu mengambil hikmahnya. Oh ternyata dengan Scrum itu dia akan lebih cepat jadi ya, walaupun kecil-kecil, tapi cepat jadi. Nah, objektifnya dari cepat jadi itu apa sih sebetulnya? Jadi cepat jadi, cepat dicoba. Ketika dicoba itu pasti ada keluhan, ada perbaikan. Nah, ketika itu bisa diperbaiki, maka diperbaikilah itu. Lalu ketika sudah jadi sehingga bisa cepat dipakai gitu. Inti dari Scrum adalah membuat yang buat besar itu tadi bisa nyoba dibikin secara mencicil gitu. Intinya adalah seperti itu. Nah, lalu bagaimanakah Scrum itu? Ini Pak. Jadi mungkin ini saat ini sangat dipakai oleh software developer yang banyak sekali. Tapi mungkin ini penerapannya nanti akan bisa dilakukan untuk di organisasi Pak Bu sebetulnya. Prinsipnya bisa dilakukan seperti itu. Nah, komponen-komponennya ada apa aja sih Scrum itu? Nah, ini tadi pemain. Nah, jadi ada 2 tim, ada tim putih sama biru. Scrum player-nya itu siapa aja sih? Kalau menurut Scrum Association, Scrum player itu hanya ada 3 bagian, Pak Bu. Yang bagian pertama adalah product owner, itu yang komponen pertama, itu adalah kaptennya. Gitu. Lalu juga ada Scrum Master. Nah ini Scrum Master ini sesuatu yang baru. Di Waterfall biasanya jarang. Biasanya dia langsung product owner atau project manager, Pak Bu. Langsung membawahi developer. Dan pemain ketiga itu adalah developer. Nah, biasanya yang di kanan atau kalau lebih luas ada yang di kiri. Nah, ini kira-kira kalau di lapangan tadi rugby, kalau di tim developer itu nanti kira-kira nggak mungkin seperti di lapangan kotong-kotokan gitu, enggak, tapi Scrum itu nanti berkumpul seperti diskusi, berkumpul menjadi satu pikiran untuk mendukung bisa mendapatkan tujuan bersama. Nah, 3 komponen tadi ada product owner, Scrum Master, dan developer. Ini yang di kiri ini ada desain Pak Bu. Desain ini juga kadang menjadi satu dari bagian dari developer atau bisa jadi terpisah. Scrum player adalah uniknya adalah ada Scrum Master ini. Nah, Scrum Master itu apa sih? Nah, ini kalau analoginya di bangunan, Scrum Master itu sebetulnya kepala tukang. Nah, kalau product owner itu mungkin lebih ke arsiteknya, tapi juga yang bertanggung jawab. Nah, itu kira-kira yang
bertanggung jawab, juga arsiteknya. Kalau Scrum Master itu lebih ke orang kepala tukangnya, pemimpin tukang yang ngerti banget tentang teknis dan bagaimana penjadwalan dan lain sebagainya. Itu Scrum Master. Nah, Scrum Master dan Product Owner itu tidak setara, Pak Bu. Jadi sebetulnya kewenangannya lebih banyak Product Owner. Katakanlah Product Owner itu maunya ke arah mana, ya Scrum Master harus menyesuaikan, harus membikinkan strategi ke arah mana development-nya itu dilakukan gitu. Sedangkan Scrum Master sendiri punya wewenang dan punya kewajiban adalah mengatur jalannya development yang dilakukan oleh ada front-end, back-end, data engineer, pun ada DevOps juga, dan ada quality assurance gitu. Sedangkan yang untuk desain ini itu biasanya dia ngikut ke product owner. Cuman intinya adalah product owner punya kewenangan untuk mengatur strategi secara penggunaan, secara user centric gitu. Ada user centric, jadi lebih ke pengguna itu maunya apa sih? Product owner itu yang mengatur. Oh, harusnya ada fitur A, B, C, D, E, F, G. Scrum Master itu yang melayani untuk bagaimana permintaan A, B, C, D, E, F, G itu bisa diterapkan di dalam produknya atau teknologinya gitu. Nah, kolaborasi inilah yang membuat Scrum itu ada. Tapi Scrum itu nggak hanya seperti itu aja, Pak Bu. Ada yang lebih unik lagi dari Scrum, yaitu adalah komponennya. Tadi saya sudah menceritakan kisah itu, kok Scrum itu cepat ya? Gimana sih sebetulnya? Nah, unit utama dari Scrum yang membuat dia seakan-akan jadi lebih cepat adalah ada yang dinamakan sprint, Pak Bu. Sprint ini adalah suatu fase di mana di sini di lingkaran ini, secara teori di lingkaran, nanti saya tunjukkan implementasinya bagaimana. Sprint ini adalah waktu atau fase di mana developer itu membangun, build gitu. Nah, perbedaan dengan yang lain adalah fase ini hanya terbatas dalam waktu tertentu, bisa 1 minggu, bisa 2 minggu, bisa 4 minggu, kadang-kadang ada juga yang 3 minggu gitu. Hanya terbatas di situ. Kalau nggak selesai, intinya pekerjaan itu harus selesai dalam 2 minggu itu. Kalau nggak selesai, menjadi hutang di sprint berikutnya gitu. Kalau menjadi hutang, jadi dia beban pekerjaannya jadi lebih banyak gitu, si developer, dan harus selesai gitu. Nah, yang paling unik adalah itu, sehingga setiap waktu tertentu suatu modul pekerjaan dari produk itu bisa dirilis duluan, Pak Bu, sehingga tidak menunggu proses yang serial. Jadi bisa dirilis duluan. Nah, ini setelah proses ini ada yang namanya sprint review, itu nanti ada proses deployment. Itu bisa dirilis duluan sehingga bisa dicoba, bisa diketahui mana kelemahannya, bisa diperbaiki kemudian. Itulah Scrum yang paling unik. Lalu apalagi yang unik? Nah, sebetulnya proses Scrum ini adalah yang unik, sebetulnya tidak hanya 2 minggunya itu aja, Pak Bu. Nah, dari yang pertama kali disusun ketika, kalau tadi masih ingat, ada fase planning gitu, atau biasanya dilakukan backlog grooming atau pertemuan antara si product owner tadi dengan klien atau pengguna atau business owner gitu, bisa jadi business owner. Itu dilakukan yang namanya backlog grooming atau business planning. Itu di situ
Apa sih yang dilakukan? Yang dilakukan adalah membuat product backlog. Apa itu product backlog? Backlog itu sebetulnya adalah suatu requirement yang suatu fitur yang memiliki requirement tertentu. Nah, itu mirip dengan PRD kalau di waterfall. Cuman kan kalau di waterfall PRD-nya itu kan menyeluruh ya Pak ya. Dari awal A sampai Z itu ada semua. Cuman kalau di product backlog ini itu yang disusun bisa mencicil. Jadi bisa A, B, C dulu. Nah, A, B, C menjadi 3 komponen. Setiap komponen itu punya requirement seperti apa gitu. Itulah product backlog. Itu dilakukan setiap mau melakukan sprint di awal-awal, termasuk di melakukan desain dan lain sebagainya. Itu backlog grooming. Kalau di waterfall namanya PRD. Product backlog itu nanti saya contohkan. Ada contohnya yang saya bikin di tim saya. Lalu setelah melakukan backlog grooming itu tadi Pak, ada namanya sprint planning. Sprint planning itu sudah ada backlog yang akan dibuat, yang akan dibikin. Itu kemudian didiskusikan dengan Scrum Master dan developernya. Kita mau bikin ini, teknisnya gimana? Bisa nggak dilakukan dalam 2 minggu? Apa yang perlu yang bisa dimasukkan, apa yang perlu ditunda dahulu? Itu sprint planning. Biasanya nggak sampai 1 hari kalau semuanya siap ya. Gitu. Lalu dilakukan, ini ada suatu gambar yang ada tulisannya, ini namanya sprint backlog. Artinya backlog atau fitur atau requirement yang sedang dikerjakan. Itu namanya sprint backlog. Backlog yang sedang disprintkan. Gitu. Kemudian dijalankan oleh tim yang nanti, nah ini yang unik lagi Pak, nanti setiap hari seorang Scrum Master itu akan melakukan daily Scrum atau pertemuan singkat di dalam 1 hari, intinya untuk memonitor udah sampai mana progresnya dan apakah ada kendala. Kalau ada kendala di solving bareng-bareng di daily Scrum. Ini yang unik juga karena setiap hari ada monitoring yang ada lognya Pak Bu. Ada log hari ini, hari Senin lognya seperti apa, hari Selasa lognya sampai apa, hari Rabu seperti apa, hari Kamis dan seterusnya, sehingga nanti di laporan itu ketahuan progresnya bagaimana gitu. Lalu nanti di belakang ada sprint review. Ketika sudah selesai, oh ini hasilnya gitu, di deploy. Pengguna apakah puas dengan produk yang sudah bikin gitu. Kalau belum puas, apa yang harus dilakukan gitu. Nah, itu nanti kemudian ada sprint retrospektif. Itu adalah untuk membahas apa yang menjadi kendala dan apa yang membuat pengguna belum puas. Nah, itu sprint retrospektif nanti dikembalikan di sprint planning, apa yang next sprint, apa yang tidak boleh dilakukan kembali, apa yang harus ditambah gitu. Kemudian ada juga yang permintaan tambahan dari klien tadi masuk ke product backlog lagi, masuk ke PRD. Sehingga PRD-nya tadi itu tidak saklek seperti PRD waterfall. Dia bisa mengikuti kebutuhan si penggunanya sesuai dengan waktunya. Gitu. Jadi ada perubahan, dia bisa dirubah. Ada perubahan lagi, dia dirubah. Jadi nggak saklek dan bisa maju terus. Gitu. Mungkin saya akan sedikit menjelaskan tentang ini. Ternyata kuncinya tadi dari pengimplementasian Scrum atau tim B yang berhasil memuaskan pelanggan itu nggak hanya dari satu Scrum aja Pak. Nah, karena di dalam Scrum ini juga ada yang namanya design thinking. Nah ini bahasan beda lagi Pak. Ini bukan ketika mendevelop, tapi ketika requirement gathering. Design thinking ini yang dilakukan oleh tim desainer dan stakeholder atau pengguna itu ketika merencanakan sebuah
produk yang sesuai dengan keinginan mereka. Itu ada suatu proses lagi yang di depan, itu design thinking ini di luar cakupan Scrum kita saat ini. Dan yang kedua adalah yang membuat sukses Scrum ini adalah dokumentasi dan QA yang baik, quality assurance. Program bagaimanapun juga harus di QA. Kalau nggak di QA nanti juga nggak bisa dipakai, Pak. Kualitasnya akan rendah. Maka dari itu mau waterfall atau Scrum, QA itu sangat dibutuhkan juga, serta dokumentasi yang baik. Nah, mungkin kira-kira itu materi yang bisa saya bagi untuk Bapak Ibu sekalian.